Baiklah, sebelum kita membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas berkat dan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan membaca serta merenungkan isi kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, agar apa yang kami sampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa kepada-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sebelum kita membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita secara bersama-sama di dalam kitab Filemon 1 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-22. Sekali lagi, pembacaan Alkitab kita terambil di dalam kitab Filemon 1 ayat 8 sampai 22 dengan judul berikut, permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Saya akan membacakan bagi kita semua. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengatasimu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang aku dapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia aku suruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang terkasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tangguhkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tangguhkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya, dengan ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku berharap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Kiranya dengan kita membaca dan memahami serta mengerti kebenaran firman Tuhan, kita dapat merenungkannya secara bersama-sama. Dan pada saat ini, saya mengangkat judul khotbah kita pada saat ini, yaitu konflik yang memperdamaikan. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat yang sudah kita baca tadi mengenai Filemon, di sana ada 3 tokoh Alkitab yang berperan penting. Di sana ada Paulus, ada Filemon, dan juga ada Onesimus. Kitab Filemon merupakan surat pribadi dan surat terpendek yang dituliskan oleh Rasul Paulus khususnya kepada seorang yang bernama Filemon. Surat ini juga ditulis pada saat Rasul Paulus berada di dalam penjara di kota Roma. Kisah ini bercerita mengenai Onesimus yang adalah seorang budak dari Filemon. Kemudian teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, suatu hal yang tidak disangka terjadi. Nah, apakah itu teman-teman? Yaitu Onesimus melakukan suatu kesalahan. Kesalahan yang ia lakukan adalah mencuri barang dari tuannya Filemon. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Ternyata Onesimus ini tidak bertanggung jawab dengan apa yang
ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan ketika dia ditangkap, dia bertemu dengan seorang yang bernama Paulus di dalam penjara di kota Roma. Di sanalah Onesimus berkenalan dengan Paulus, dan Onesimus menjadi seorang percaya, yaitu percaya kepada Yesus. Sebagai seorang rasul dan juga sebagai pemimpin rohani, Paulus perlu memperdamaikan Filemon dan Onesimus karena kesalahan yang dibuat oleh Onesimus, yaitu mencuri. Paulus perlu memperdamaikan Filemon dan Onesimus. Pada ayat yang ke-12 menjelaskan Paulus sangat mengasihi Onesimus. Ia mengatakan Onesimus adalah buah hatiku. Artinya bahwa Onesimus benar-benar menjadi satu pribadi yang berharga bagi Paulus. Tetapi Paulus tetap mau mengembalikan Onesimus kepada tuannya Filemon. Walaupun orang selesai untuk orang, tetap orang mengembalikan pada ketua. Kalau orang sesimpang rasa kepada orang itu, tetap orang mau kembalikan orang itu. Karena orang tahu dia bukan orang pendiri, jadi orang harus mengembalikan ini. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Ternyata Filemon menerima Onesimus dan Paulus menitip pesan kepada Filemon, yaitu terimalah Onesimus ini bukan lagi sebagai budak, tetapi sebagai saudara di dalam Tuhan, sebagai saudara yang dikasih. Seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-18, di sana dikatakan bahwa dan kalau dia merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tangguhkanlah semua itu kepadaku. Sungguh luar biasa perkataan yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Filemon. Sungguh luar biasa, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap orang kehidupan. Orang berdosa dan orang lain yang tanggung, orang yang dekil dan orang lain yang tanggung. Sama seperti yang digambarkan oleh Paulus. Dia mau menanggung segala beban yang dilakukan oleh Onesimus. Paulus mau menggambarkan siapa kita di mata Allah, bahwa kita di mata Allah adalah manusia-manusia yang berhutang, yang kemudian ditebus oleh Yesus, dan Yesus menanggung segala beban hutang kita. Dan Paulus mencontohkannya itu. Karena itu Paulus sering berkata, aku membawa kematian Yesus kemanapun aku pergi. Dalam tubuhku aku selalu membawa kematian Yesus. Demikianlah perenungan kita saat ini. Kiranya teman-teman sekalian dapat mengerti maksud dan tujuan dari kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh kita baca bersama serta kita renungkan bersama tadi. Kiranya kita menjadi orang-orang yang membawa damai dimanapun kita berada dan tidak membawa konflik. Untuk itu pembacaan Alkitab kita saya tibakan sampai sini dan shalom.